Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang bersuci dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Baitus Salam sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian Ahad subuh. Mudah-mudahan kalau kita ada di rumah masjid dan ibadah salat kita dan ibadah-ibadah lainnya selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam telah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Semoga mendapatkan syafaat yang lahir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ahad pertama di bulan Agustus ini, insyaallah kajian kita pada kali ini bersama guru kita Mukarram Ustaz Muzaid Abu Sifat SPDI dengan pembahasan tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 108 dan 109. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita awali kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan, curahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah terus kucurkan untuk kita, sehingga sampai dengan pagi hari ini kita bisa tetap istiqomah menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai akhir hayat kita nanti Allah terus berikan keistiqomahan kita dalam ibadah, keistiqomahan kita dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sampaikan salam dan salam untuk Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat untuk beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita sampaikan salam untuk beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita lanjut ke ayat yang ke-108, ayat yang ke-109 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl
wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kamu menghendaki antas'alu rasulakum, untuk meminta kepada rasulmu, kama su'ila Musa min qabl, seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada masa dahulu. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil, dan siapa yang menukar iman kepada kekafiran, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Di ayat ini 108 ini adalah ayat tentang larangan bagi orang-orang yang beriman. Apa larangannya? Untuk banyak bertanya kepada Nabi mengenai hal yang belum terjadi. Larangan untuk banyak bertanya. Ya, ini ayat 108. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nahallahu ta'ala fi hadhihi al-ayatil karimah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang atau menyampaikan sebuah larangan di ayat yang mulia ini, an kathrati su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil asya qabla qawliha, tentang segala sesuatu sebelum dia terjadi, ya. Dan ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepadamu tasukum, itu akan menyusahkan kamu sendiri. Wa itasalu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum. Dan jika kalian menanyakan pada waktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, ya. Jadi yang dikhawatirkan begitu banyak bertanya, maka itu justru akan nyusahin diri kita sendiri. Nah, kita ingat dengan pertanyaan, makanya disinggung tadi Bani Israel ketika bertanya kepada Musa, ya. Kita ingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan perintah kepada mereka, kepada Bani Israel, untuk menyembelih sapi, ya, untuk menyembelih sapi betina. Kan perintahnya begitu kan, antadbahu baqarah, menyembelih sapi betina. Terus mereka tanya, ya, umurnya berapa? Ya, udah dikasih tahu, nanya lagi warnanya apa, gitu kan. Terus nanya lagi, adakah tanda-tanda khusus dari sapi betina itu? Nanya lagi macam-macam. Akhirnya menyusahkan diri mereka sendiri. Yang setelah mereka menemukan sapi itu, mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal, ya. Contohnya begitu, ya. Padahal perintahnya sederhana, perintahnya simpel, sembelih sapi betina tanpa ada kriteria, ya, tanpa ada ciri-ciri khusus. Ya, kalau ketemu dengan sapi betina, mau gemuk mau kurus, udah sembelih. Ya, mau umur berapa, kalau dia betina sembelih, warnanya apa saja sembelih. Kan awalnya begitu. Tapi karena pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan, justru itu akhirnya menyusahkan diri mereka sendiri, ya. Ya, mereka nyari sapi kesana kemari udah ketemu, begitu ketemu yang punya juga tahu duit kan, gitu kan. Wah, ini orang lagi butuh nih, gitu kan. Udah nyari kemana-mana nggak dapat, adanya di sini, udah mumpung, ya dikasihlah harga yang tinggi dan mereka
membayar itu dengan harga yang sangat tinggi. Maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna a'zamal muslimina jurman, sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya, man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurima, jika ada atau ada yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan, akhirnya dia menjadi sesuatu yang diharamkan min ajli mas'alati, karena pertanyaannya tadi. Awalnya gak apa-apa, boleh-boleh aja, tapi karena dia nanya jadi gak boleh. Nah, itu yang disebut a'zamal muslimina jurman, seorang muslim yang paling besar kejahatannya. Kenapa? Karena akhirnya dengan pertanyaan dia itu bikin susah banyak orang gitu. Ya, tadinya nggak haram, karena dia tanya akhirnya jadi haram gitu. Ya, apalagi tentang hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Nah, karena kata Allah tadi di surah Al-Maidah, kalau hal yang belum terjadi, ya pemahamannya, ya nanti aja, kalau memang waktunya dibutuhkan itu juga akan dijelaskan. Ya, sebagaimana ketika ayat Quran itu diturunkan, itu kan pasti akan banyak pertanyaan. Ya, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Nah, itu pasti akan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana turunnya atau diharamkannya khamar, ya, diharamkannya khamar. Ya, ketika sebelumnya masih boleh, tapi jangan dekat-dekat dengan waktu sholat. Ya, itu masih asik kan, masih sebelum sholat mabuk, habis sholat mabuk gitu, sampai waktu sholat maghrib imamnya masih sempoyongan gitu kan, ya masih goyang gitu, akhirnya bacanya melantur-melantur. Harusnya wala ana abidun ma'abadtum, dibacanya wa ana abidun ma'abadtum gitu, hilanglah, dan aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah gitu. Jadi fatal. Akhirnya Allah bilang la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan dekati sholat saat kamu dalam keadaan mabuk. Baru setelah itu diharamkan secara jelas, ya innamal khamru wal maisir wal ansab dan seterusnya, fajtanibu, maka tinggalkanlah itu, karena itu adalah pekerjaan syaitan, karena itu perbuatan syaitan. Nah, ketika turun ayat itu, orang-orang langsung membuang khamarnya. Tapi ada yang nanya, gimana dengan yang kemarin tuh? Ya, orang-orang apa yang terbunuh sebelumnya, dia ikut perang Badar tapi terbunuh, dan pada masa itu dia masih minum khamar, di dalam mulutnya masih ada khamar gitu. Maka dijawab oleh Allah, nah itu dimaafkan, ya, dimaafkan atas perbuatan yang lalu, karena memang belum ada hukumnya diharamkannya minuman keras itu, ya. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Dan ini pernah ada seorang laki-laki, yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang kewajiban ibadah haji, ya, disyariatkannya atau diwajibkannya ibadah haji. Lalu ada yang tanya, apakah setiap tahun ya Rasul? Rasul diam, dan orang itu nanya lagi, apakah setiap tahun ya Rasul? Sampai 3 kali ditanya. Kalau Rasul jawab iya, susah sendiri ditanya, wajib setiap tahun iya gitu. Nah, susah sendiri. Makanya Rasulullah mendiamkan. Karena setelah itu Rasul mengatakan, kalau seandainya aku menjawab iya, maka dia akan menjadi kewajiban untuk kalian, dan jika diwajibkan, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menunaikannya setahun sekali, ya kan? Jadi bukan masalah apa-apa, ongkosnya mahal kan gitu, ya. Belum juga dengan kerjaan kita banyak. Jadi itulah kenapa akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendiamkan, ya, nggak menjawab pertanyaan tadi, karena kalau dijawab itu nanti
justru apalagi dijawabnya iya itu kewajiban setiap tahun, itu pasti akan menyulitkan kalian semuanya. Nah kemudian dia mengatakan jangan banyak bertanya kepadaku, laksanakan saja apa yang telah aku ajarkan kepada kalian. Gitu. Dan beliau mengingatkan dalam satu hadis yang lain, karena zaruni ma taraktukum, biarkanlah masalah yang tidak aku persoalkan atas kalian. Ya. Jadi kalau Rasulullah mendiamkan, udah nggak usah pakai diulik-ulik lagi, ya nggak usah ditanya lagi. Berarti kalau didiamkan itu adalah masalah yang boleh, ya masalah yang dibiarkan. Dan banyak contoh masalah yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan masalah itu terkait dengan praktek ibadah, gitu kan? Ya contoh yang sering kita dengar itu adalah saat ada seseorang termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang beliau mendengar langkah kaki Bilal itu di surga. Ya, maka saat ketemu Bilal, Rasulullah tanya, apa yang kamu lakukan sampai langkah kakimu terdengar di surga? Gitu. Kata Bilal, ya sama aja kayak yang lain, kecuali aku selalu menjaga wudu, dan setiap wudu dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu Rasul mendiamkan. Jadi sekedar tahu itulah yang dilakukan oleh Bilal, dan beliau mendiamkan, ya tidak mengiyakan, tidak melarangnya, gitu kan? Maka itu adalah sesuatu yang boleh. Atau orang yang setelah sholat subuh dia sholat lagi 2 rakaat, padahal tidak ada yang namanya ba'diyah subuh, gitu kan? Akhirnya Rasul tanya, apa sholat yang kamu kerjakan tadi? Orang itu mengatakan, tadi saya belum sempat qobliyah subuh. Dan orang ini memang adalah orang yang biasa melaksanakan qobliyah subuh. Ya karena tadi nggak sempat, maka aku mengqadha qobliyah subuhnya setelah sholat subuh dilaksanakan. Rasul juga mendiamkan. Nah berarti itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya. Takririyah, itu namanya sunnah takririyah. Sunnah yang mendapatkan persetujuan Rasul, ya meskipun itu nggak dikomentari oleh Rasul tentang boleh atau tidaknya. Gitu. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim, karena binasanya orang sebelum kalian disebabkan dengan banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim, dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, jika aku memerintahkan satu perkara kepada kalian, maka kerjakan semampu kalian. Wa inna haitukum an syai'in fajtanibu, kalau aku melarang sesuatu kepada kalian, maka tinggalkanlah larangan itu. Gitu aja udah simpel. Ada perintah, kerjain semampu kita. Ya mampunya sampai sini udah. Kalau belum mampu sampai sono, ya itu nanti kita coba lagi. Gitu. Ya. Nah itulah yang disampaikan oleh Nabi, bahkan diperingatkan yang membuat umat sebelum kalian itu binasa, itu karena banyaknya pertanyaan mereka kepada Nabi mereka, yang justru pertanyaan itu malah menyulitkan mereka. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan ya, riwayat lain ketika Rasulullah ditanya mengenai seseorang yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, ya entah itu selingkuh, entah itu berzina atau yang lain-lainnya. Dan sekarang ini kan banyak banget model-model begitu ya, enggak bersama secara fisik sih, enggak bersama secara fisik. Ya, tapi bersama secara non fisik, ya lewat chattingan, ya lewat chattingan. Hati-hati perselingkuhan sekarang itu semakin banyak, dan ya salah satu pintu perselingkuhan itu ya lewat medsos itu, ya macam-macam. Ya apalagi kalau udah nonton film Ipar Adalah Maut misalnya, gitu kan. Ternyata memang
saya juga baru tahu kok begitu caranya. Ya, perselingkuhan lewat medsos, ya. Ya, karena ada satu aplikasi namanya fake kalkulator. Ya, dilihat sih kalkulator kan, kalkulator buat hitung-hitung gitu kan. Ternyata aplikasi itu untuk menutupi perselingkuhannya. Begitu dibuka, wah ada chattingan banyak banget. Gitu. Silakan mau dicoba. Saya sampai penasaran aja, pengen tahu pakai kalkulator kayak apa sih, pengen diinstal tapi nggak jadi. Ya pengen tahu. Sekarang kan banyak begitu. Ya, nah ini seseorang mendapati istrinya bersama laki-laki lain. Kalau dibicarakan, ya, kalau dia bicarakan diskusikan bersama yang lain, ini jadi aib dia sendiri, karena itu adalah istrinya, gitu kan? Itu pasti akan jadi aib. Kalau didiemin aja, gimana nanti ke depannya? Gitu. Itu pasti mengganggu ya hubungan antara dia dengan istrinya kayak gitu. Nah, macam-macam itu pertanyaan. Maka Rasulullah pun ditanyakan tentang itu. Ya, ditanyakan tentang kasus seperti ini. Dan disebutkan Rasulullah itu tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan itu. Makanya Allah akhirnya memberikan penjelasan tentang permasalahan tadi dengan satu hukum yang namanya hukum mula'anah atau hukum li'an. Hukum li'an itu hukum tentang seorang suami yang menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain, gitu ya. Jadi ada tuduhan seperti itu, maka apa yang harus dilakukan, ya, untuk membuktikan benar atau tidaknya, masing-masing itu bersumpah. Ya, masing-masing bersumpah, suaminya bersumpah, kemudian istrinya juga bersumpah 4 kali, nah, untuk membuktikan siapa yang benar di antara mereka itu. Gitu. Apalagi kalau tuduhannya itu tidak disertai dengan saksi yang kredibel. Gitu. Ya, Allah jelaskan tentang itu. Silakan nanti di di searching sendiri bagaimana hukum li'an itu. Nah, jamaah sekalian, jadi inilah yang disampaikan oleh Allah tentang larangan banyak bertanya. Sampai Anas bin Malik, salah seorang sahabat itu mengatakan, kami dilarang banyak bertanya kepada Rasulullah mengenai sesuatu, ya. Dan hal yang sangat menggembirakan kami adalah jika ada penduduk yang datang dari pedalaman, ini maksudnya orang-orang Arab Badui, yang kadang secara etika mereka ngasal gitu ya, secara etika ngasal, namanya juga wong deso gitu, ya. Jadi mereka kalau nanya, nah asalnya aja, yang memang mereka itu pengen tahu sebenarnya, ya. Nah, kata Anas bin Malik, kalau ada orang pedalaman yang datang kemudian bertanya kepada Rasul tentang sesuatu, wah ini sangat menggembirakan buat kami. Kenapa? Kami nggak perlu nanya lagi, padahal kami juga pengen tahu sebenarnya, gitu kan? Cuma karena ada larangan banyak bertanya, kami nggak berani bertanya. Ada orang Arab yang nanya, orang Arab pedalaman yang nanya itu, nah, kami tinggal mendengarkan saja apa jawaban Rasul atas pertanyaan mereka. Gitu. Itu sangat menggembirakan. Ya, pernah kan? Rasul menjelaskan tentang hari kiamat, tanda-tandanya itu seperti apa. Nah, sahabat mendengarkan, ya. Nah, Arab Badui nanya, ya Rasul, dari tadi engkau menjelaskan tentang hari kiamat, ya ini bagaimana ngasalnya mereka ketika nanya pada Rasul. Engkau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Emang hari kiamatnya kapan? Gitu, ya. Kalau sahabat gambaran nanya gitu. Emang hari kiamatnya kapan? Ya sebagai penghormatan mereka kepada Rasul, dan mereka berani. Akhirnya Rasul mengatakan, apa yang sudah kamu persiapkan menyambut hari kiamat itu? Oh, enggak ada. Ya sama aja kayak yang lain, maksudnya sama aja seperti yang lain. Enggak ada persiapan khusus kecuali aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kemudian menjawab dengan mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Dan akhirnya kita gara-gara pertanyaan
pertanyaan ngasal dari orang Arab Badui itu, kita mendapatkan satu informasi penting dari Nabi, ya, bahwa seseorang itu nanti di hari kiamat dia akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya, orang yang dicintainya ada di mana, dia akan di situ juga. Ya, kalau ada di neraka, ya dia ada di neraka. Kalau ada di surga, dia ada di surga bersama dengan orang yang dicintainya. Begitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka saya mencatat keterangan dari Imam Nawawi dalam Syarah Matan Arba'in Nawawiyah. Meskipun ada larangan untuk banyak bertanya, tapi oleh Imam Nawawi disebutkan, ya'lam anna su'al ala aqsami. Ketahuilah bahwa pertanyaan itu, maksudnya pertanyaan yang dibolehkan, ya, ala aqsami itu ada 3 bagian, ada beberapa bagian. Su'alul jahil an fara'ididdin. Yang pertama dari pertanyaan yang dibolehkan itu adalah pertanyaan orang-orang bodoh, su'alul jahil, atau orang-orang yang belum punya ilmu, an fara'ididdin, tentang hukum agama. Ya, tentang hukum-hukum agama, kalau wudu, ya misalnya tentang wudu, wassalah, atau juga tentang sholat, wassaum, tentang puasa, wa ahkamil muamalah, atau tentang hukum muamalah, wa hukudari, atau yang lain-lainnya, ya, yang terkait dengan faraididdin, ya, tentang kewajiban-kewajiban agama. Maka itu silahkan, boleh ditanyakan. Ya, kalau kita belum paham, belum tahu, ya silahkan ditanyakan. Wal qasam tsani, yang kedua, as-su'al an tafaqquh fid din la bil amali wahdah, ya, pertanyaan tentang pendalaman agama, ya, yang itu tidak akan menjadi amal buat dia sendiri. Maksudnya begitu dia tahu itu cuma buat dia doang, bukan, tapi juga terkait dengan orang lain, ya, ya, mithlu al-fatwa, ya, misalnya tentang fatwa terhadap segala sesuatu, ini bagaimana hukumnya. Nah, itu kan terkaitnya untuk banyak orang, bukan untuk pribadi-pribadi tertentu. Wa hadza fardhu kifayah, tapi ini adalah fardhu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang bertanya atau sudah ada penjelasan tentang hukum agama itu, ya nggak perlu lagi ditanyakan, karena itu adalah sesuatu yang sudah jelas. Wal qasam tsalis, dan yang ketiga, ayyas'ala an syai'in lam yujibhu Allah alaihi, pertanyaan tentang sesuatu yang Allah belum mewajibkannya kepadanya, wala ala ghairihi, atau juga kepada orang lain. Wa ala hadza, dan pertanyaan tentang yang ketiga ini, ya, sesuatu yang belum diwajibkan oleh Allah untuk dirinya atau juga untuk orang lain. Nah, inilah yang menjadi penjelasan hadis. Dalam satu hadis disebutkan tadi, fa innama ahlaka alladziina min qablihim, ya, sesungguhnya yang membuat binasa kaum sebelum kalian itu adalah kathratu masailihim, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan penentangan mereka kepada nabi-nabi mereka, gitu. Nah, pertanyaan yang jenis ketiga ini ya tidak diperbolehkan. Sesuatu yang belum diwajibkan dengannya, ya, sesuatu yang atau bahkan bisa jadi udah ada keterangannya, tapi dia malah ngulik-ngulik dari sisi yang lain, gitu kan. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Nah, jamaah sekalian, itulah yang Allah ingatkan, anturiduna tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl, apakah kamu menghendaki meminta kepada Rasul kalian seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu, yang akhirnya malah menyusahkan mereka, yang menyulitkan mereka sendiri, bikin repot Nabi Musa juga. Ya, di surah An-Nisa ayat 153 disebutkan, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Allah meminta ahlul kitab, meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Kan pertanyaan itu, permintaan itu bukan sesuatu yang ringan, berat ini. Minta diturunkan kitab dari langit. Al-Quran tidak pernah diminta-minta oleh para sahabat, tapi Allah yang kemudian menurunkan. Faqad sa'ala Musa
akbar min dzalik. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Faqalu, mereka berkata, arinallaha jahratan. Permintaan Bani Israil kepada Musa, perlihatkan Allah kepada kami dengan nyata. Ya, disuruh lihatin Allah dengan jelas biar kami bisa melihat sendiri. Fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim, maka akhirnya mereka disambar petir karena kezalimannya. Kayak gitu. Nah, ini yang tidak diinginkan, ya. Jadi jangan banyak nanya, ya, nanti nyusahin kita sendiri. Ya. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa may yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka dia benar-benar telah tersesat dari jalan yang lurus, ya. Iman itu jalan lurus, kekafiran itu jalan sesat. Iman itu kebenaran, kekafiran itu kebatilan. Iman itu menghantarkan kita kepada surga, kebatilan itu menghantarkan kita kepada neraka, gitu kan? Maka begitu dia sudah dapat iman, justru itu karunia kekafiran, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Gitu. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat 109. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sebagian besar ahlul kitab itu menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Hasadan min 'indi anfusihim, karena hasad dengki yang timbul pada diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelahnya ada bagi mereka kebenaran. Fa'fu wasfahu, maka maafkan dan biarkan mereka hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di ayat ini Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar tidak menempuh jalannya orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ya, jalan kita itu harus berbeda, nggak boleh sama. Maka setiap hari itu kita selalu menyampaikan sebuah permohonan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberi nikmat? Yaitu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin, dari kalangan para nabi, orang kemudian as-siddiqin, orang yang jujur imannya, asyuhada, orang yang mati syahid, was-sholihin, orang-orang soleh. Ini an'amta alaihim, orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dan kita harus ngiri sama mereka. Ya, para nabi mungkin terlalu jauh misalnya dari kita. As-siddiqin, orang yang jujur imannya. Ya, dan keterangan tentang siapa itu orang yang jujur banyak. Ya, banyak sekali. Kita baca Quran ketemu bahwa ujungnya ada ulaika humus shadiqun, ya ulaika humus shadiqun, itu ada tuh. Maka itu salah satu ciri orang yang jujur. Asyuhada, orang yang mati syahid, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka terbunuh, yang mati syahid. Ya, seperti sekarang yang sedang viral itu, ya, terbunuhnya Syekh Ismail Haniyah, ya, saat ada di Iran. Ya, kemudian ada pesawat tanpa awak yang memang ternyata sudah mentarget dia di hotelnya itu, ya, terus ditembak. Ada yang disebut di rudal, gitu kan? Tapi tadi pagi sebelum kemarin saya baca beritanya, bukan rudal tapi proyektil, ya. Berarti peluru tajam yang ditembakkan.
ya sampai akhirnya dia dan seorang pengawalnya itu terbunuh, gitu kan. Asyhada, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun ada saja orang yang wallahu a'lam, ya, mungkin karena jahilnya, mungkin karena hasadnya atau karena yang lainnya itu, yang justru kemudian mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas wafatnya beliau, atas syahidnya beliau, ya, sampai disebut karena beliau itu adalah salah seorang dari ahlul hawa, ya, orang yang mengikuti hawa nafsu, gitu, ya, meskipun akhirnya sudah melarat, ya, meminta maaf atas pernyataan sebelumnya. Cuma bukan satu dua orang yang mengucapkan begitu, ya. Wassolihin, dan orang-orang soleh, kan itu yang kita minta. Tapi kita minta lagi, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkai, walau dhalin, bukan pula jalan orang yang sesat. Ya, itu yang kita minta sama Allah. Ya, maka ini menjadi penjelas bahwa memang jalan kita itu harus berbeda sama mereka, gak boleh sama, ya. Dan di sisi lain Allah juga menyampaikan dari ayat ini sebuah kabar tentang permusuhan orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, baik secara lahiriah maupun batiniah. Gitu. Orang kafir itu gak akan mau, gak akan pernah sejalan dengan orang yang beriman. Sampai Allah sendiri yang menyatakan walan tardu anka al-yahudu walan nasara. Gak akan pernah senang orang Yahudi dan orang Nasrani sama orang-orang beriman itu, hatta tattabi'a millatahum, sampai orang beriman itu mengikuti milah mereka, itu, ya. Maka ini yang perlu kita terus hadirkan dalam diri kita, bahwa kita ini berbeda dengan mereka. Maka jangan pernah menyamakan diri kita dengan mereka, apalagi dalam hal-hal prinsip, ya, dalam hal-hal akidah, dalam urusan-urusan agama, ya. Dan upaya-upaya untuk menyamakan itu kan udah banyak banget, bahkan dilakukan juga oleh orang-orang yang mengaku muslim, oleh para tokoh, para pejabat, begitu. Ya, dari hal yang simpel aja, dari hal yang simpel. Apa misalnya salam, ucapan salam, ya. Sekarang kan trennya itu assalamualaikum udah cukup, ya kan? Assalamualaikum udah cukup, ditambah lagi dengan salam-salam yang lain, gitu, ya. Tapi kalau bukan iya, namanya sudah. Ya, contoh simpelnya gitu, ucapan salam itu kan sampai pernah ditegur, apakah ucapan salam itu nggak cukup buat kalian, gitu. Dan ya, MUI juga sudah mengeluarkan fatwa kan, nggak boleh, haram hukumnya, ya, mengucapkan salam yang kemudian diiringi dengan salam-salam yang lainnya itu, ya, meskipun dengan alasan toleransi terhadap agama lain. Ya, contohnya begitu, ucapan-ucapan dari hal-hal yang mungkin kita lihat kecil, sepele, tapi itu ternyata memang perlu mendapat perhatian besar buat kita. Kenapa? Kita itu jangan menempuh jalan orang kafir, karena orang beriman itu justru lebih mulia dan lebih tinggi dari mereka. Wala tahinu wala tahzan, jangan kamu merasa hina, jangan kamu bersedih hati di hadapan mereka. Wa antumul a'lamu, kata Allah kan begitu. Kamu itu lebih tinggi, kamu itu lebih mulia, kamu itu lebih baik. Disebabkan apa? Disebabkan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selain itu Allah juga memerintahkan hamba-hambanya, ya, kepada orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab itu memberi maaf, berlapang dada kepada mereka, ya, kepada orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yang mereka nggak suka kepada orang-orang yang beriman. Nah, ketidaksukaan mereka itu disebabkan dua. Yang pertama, karena hasad yang ada di dalam diri mereka, ya, hasad dan min indi anfusihim, ya, hasad atau dengki yang ada di dalam diri mereka. Ini ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang
dua tokoh orang Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab, adik kakaknya. Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Mereka berdua ini adalah tokoh Yahudi Bani Quraidah. Tetapi dahsyat sekali permusuhannya kepada kaum muslimin, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu. Ya, disebutkan mereka berdua ini adalah orang yang paling gigih dalam menghalangi manusia dari memeluk agama Islam. Ya. Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab. Maka iya, adik kakak, adik abang, ya, adik abang. Terkait dengan mereka itu keras sekali upaya mereka menghalangi orang-orang itu menjadi pengikut Rasul, memeluk agama Islam, sampai akhirnya Allah turunkan ayat ke-109 ini, wadda katsirun min ahlil kitab dan seterusnya, min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Ya, karena kedengkian mereka itu kepada orang-orang beriman. Jadi Huyai dan Abu Yasir ini melanjutkan usahanya Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay itu dia nggak bisa macam-macam lagi gitu kan ya. Ya, tapi tokoh Bani Quraidah ini dia melanjutkan saja, yang menunjukkan kedengkian mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang Yahudi ya semula ya sudah lama tinggal di Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay sendiri itu hampir saja menjadi tokoh pemimpin di Madinah, ya, yang artinya nanti orang-orang Yahudi itu akan menjadi pemimpin di Madinah itu. Ternyata Rasulullah hijrah ke Madinah, yang akhirnya Aus dan Khazraj, sekutunya orang-orang Yahudi itu, lebih memilih mengangkat Rasul menjadi pemimpin mereka di Madinah. Yang berarti posisi kepemimpinan orang Yahudi itu akhirnya tergeser. Itu yang bikin mereka sakit hati, itu salah satunya itu. Yang bikin mereka sakit hati sekali kepada Rasul, ya, sehingga akhirnya mereka terus melancarkan permusuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka mencela, menghina, kemudian macam-macam mereka lakukan itu. Ya, itu yang pertama, hasadnya, dengkinya mereka, karena memang orang dengki itu sangat menginginkan hilangnya kebaikan dari orang yang dia dengki. Itulah orang dengki, sangat menginginkan hilangnya kebaikan, dan yang mereka harapkan justru adanya keburukan, bencana yang ditimpa oleh orang yang dia tidak suka itu. Itulah orang yang dengki. Yang kedua, kedengkian mereka ini muncul karena sombongnya mereka, ya, sombongnya mereka terhadap kebenaran. Mereka sudah tahu itu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengambil itu sebagai sebuah kebenaran untuk mereka sendiri. Ya, karena penyakit sombong yang bersemayam di dalam diri mereka. Apa kalau bahasanya post power syndrome, ya, post power syndrome. Biasanya para rasul itu berasal dari mereka, dari kalangan Bani Israel, ya, sehingga itu membuat mereka itu merasa menjadi umat yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah. Nah, nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka harapkan juga berasal dari kalangan mereka, justru dari kalangan bangsa Arab, ya, bukan dari kalangan Bani Israel. Dan itu yang membuat mereka menolak, meskipun sudah disebutkan dalam kitab suci mereka, dalam Taurat, dalam Injil, tapi mereka tidak mau beriman kepada Rasul karena bukan dari jalur mereka. Gitu. Itu kesombongan yang muncul, ya, post power syndrome, ya, kehilangan kuasa, kehilangan keistimewaan yang selama ini mereka miliki, yang hanya membuat mereka tidak mau menerima kebenaran yang ada di hadapan mereka. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi, kata Allah begitu. Maafkan dan biarkan mereka, ya, orang-orang yang beriman. Maafkan saja, biarkan saja mereka. Hatta ya'ti Allah bi amrihi, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Jadi
kalau saya memahaminya, ya itu urusan Allah gitu ya. Nanti perkara mereka bagaimana, ya urusan mereka ke depan bagaimana, itu urusan Allah. Ya urusan kalian yang beriman, maafkan saja, biarkan saja mereka. Gitu. Ya di ayat lain Al-Imran Allah sampaikan wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, atau juga orang-orang yang musyrik mempersekutukan Allah, adan katsira, gangguan yang amat banyak yang sangat menyakitkan hati. Gitu. Ya Allah sudah mengabarkan itu. Jadi kalau ada orang kafir, ya orang musyrik yang mengganggu orang-orang beriman, memang begitulah kabarnya dari Allah, sampai bikin kita sakit hati. Memang begitulah adanya. Tapi kata Allah, fa'fu wasfahu, biarkan aja, maafkan aja mereka, nanti itu urusan Allah. Gitu. Ya hak ayat yang Allah diambil. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ayat tersebut, ayat ini, fa'fu wasfahu, itu ayat telah dinasakh, telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya dengan ayat-ayat berikut, misalnya surah Taubah. Ya ayat kelima, kata Allah, faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Atau ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Yang perintah untuk memaafkan, untuk membiarkan, itu sudah dihapus hukumnya. Ya, yang ada hukum barunya apa? Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka. Ya, orang musyrik yang memerangi, orang musyrik yang mengganggu, orang musyrik yang menyakiti. Ya, kalau ketemu mereka bunuh aja udah. Ya. Tapi kalau yang tidak mengganggu, tidak menyakiti, mereka tunduk kepada Islam, ya hatta yu'tul jizyah, mereka membayar jizyah, nah itu jangan, gitu ya. Kalau yang memerangi itu yang membunuh. Nah itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya ini sudah dihapus oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang ganggu kita, balas. Orang yang menyakiti kita, balas, gitu kan. Ada hukum kisos namanya kan. Meskipun Allah ingatkan lagi, ya, memaafkan itu jauh lebih baik dan lebih mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilakukan oleh Nabi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terhadap Huyai dan Abu Yasir itu, ya, tokoh Bani Quraidah, bahkan terhadap Bani Quraidah secara keseluruhan, ya itu enggak memaafkan atau membiarkan terhadap kezaliman mereka itu, ya, terhadap gangguan mereka, ya, karena sudah kelewat batas, ya akhirnya Rasulullah SAW mengepung Bani Quraidah, ya, lebih kurang selama 25 hari, ya 25 hari itu dikepung, mereka nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, yang membuat akhirnya mereka menyerah. Ya karena kekurangan makanan, jadi susah segala macamnya itu. Mereka menyerah setelah dikepung hampir sebulan itu, 25 hari. Ya, mereka menyerah kepada Rasul. Ya akhirnya mereka diusir dari Madinah, kan gitu kan? Mereka diusir dari Madinah, tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Ya mereka nyebar terserah mau kemana aja itu terserah. Ya akhirnya mereka tinggal di pinggir-pinggir kota Madinah kayak gitu. Nah, maka ya ini sebagai aplikasi dari tadi, faqtulul musyrikin atau qatilul ladzina la yu'minuna billahi dan seterusnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah sampaikan di ayat ke 109, ya, dan Allah menutup dengan mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu.
Jadi Allah perintahkan memaafkan, Allah perintahkan membiarkan, tapi kemudian Allah perintahkan juga untuk membunuh mereka yang menyakiti itu. Ya, ini adalah bagian dari kuasanya Allah. Ya, Allah ingin berbuat apa saja, yaitu merupakan bagian dari kuasanya Allah. Kita sebagai hamba Allah hanya manut, ya, tunduk, taat, patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Apa yang Allah perintahkan kita jalani, ya. Hadirin jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan 108 dan 109. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan lagi di bulan depan. Semoga Allah sehatkan kita semua, Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi kan tentang salam ya, dan sebagai muslim dan ada fatwa dari MUI bahwa kalau kita mengucapkan salam dari kan haram ya. Nah, terus di sisi lain kan Indonesia kan luas ya, ada beberapa daerah itu yang mayoritas non muslim ya, misalnya kayak Manado, Bali, terus daerah Papua, itu kan bagian besar non muslim ya. Nah, kebetulan di sini saya juga kerja kan keliling Indonesia itu ya. Nah, itu gimana cara kita mengucapkan salam apabila kita berada di daerah-daerah tersebut? Apakah kita cukup pakai assalamualaikum aja, atau kita nggak usah pakai salam, atau gimana? Itu, terima kasih. Salam itu kan doa keselamatan, doa keberkahan untuk orang lain yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kalian, rahmat Allah atas kalian, keberkahan juga atas kalian, gitu kan? Ya. Nah, maka misalnya saat kita kondisi seperti tadi itu berkeliling Indonesia, ketemu dengan orang yang bukan cuma orang-orang Islam, gitu kan? Apalagi kalau kita jadi pejabat kemana-mana, gitu ya. Nah, jadi kalau merujuk ke fatwa MUI itu yang diharamkan salam lintas agama itu bisa kita lakukan dengan apa? Kita ucapkan salam itu dengan bahasa Indonesia. Ya bisa aja kan, kalau misalnya kita pakai bahasa Arab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka non muslim semua, gitu kan ya. Ya kita ucapkan aja dengan bahasa Indonesia. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian. Semoga ya Bapak Ibu selalu sehat. Semoga Bapak Ibu selalu dilimpahkan kebaikan dan segala macamnya, itu kan. Nah, itu kalau itu boleh-boleh saja, itu boleh-boleh saja. Ya, jadi kita mendoakan mereka selalu sehat. Ya, kalau mendoakan mereka semoga mendapat limpahan rahmat dari Allah, sulit. Kenapa sulit? Ya mereka nggak beriman kan, gitu. Gimana mungkin mendapatkan limpahan rahmat dari Allah? Ya, kalau sekedar kita doakan semoga selalu sehat, panjang umur, bahagia, itu nggak apa-apa lah. Itu kan ya doa universal yang kita sampaikan kepada siapapun, gitu. Jadi boleh ucapan salam kita itu dengan terjemahan ucapan tadi yang universal yang bisa diterima oleh semua orang. Dan itu kan sesuatu yang dalam urusan muamalah yaitu fine-fine saja. Begitu Pak ya. Jadi ucapan salam kita itu dengan salam Indonesia aja kan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat Bapak Ibu semuanya. Ya, karena kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kan sesuatu yang tidak dibolehkan juga kepada yang lain. Sebagaimana mereka ketika mengucapkan salam juga nggak perlu kita jawab, padahal hukum menjawab salam itu adalah wajib, kan begitu? Ya, wallahu a'lam begitu Pak. Jadi kita bisa dengan salam ala Indonesia, ya sehingga tetap ada doa-doa kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka. Begitu.
kebajikan. Selanjutnya, Mas Indra. Ya, syukuran. Ada 3 poin. Yang pertama tadi tentang kita hendaknya tidak selalu memberikan pertanyaan yang mempersulit Nabi, gitu ya. Pertanyaan yang orang Yahudi yang terus saja ya mengejar gitu, sampai mungkin yang ditanya tema gitu ya. Tapi kan di dalam kajian filsafat gitu ya, atau epistemologi gitu, kan ada istilah dialektika. Dialektika itu biasanya mengembangkan tesa, antitesa, menjadi sintesa dalam rangka mencari kebenaran yang hakiki yang tuntas. Teman-teman kita dari Muslim yang mereka belajar kajian filsafat itu sering diajarkan seperti itu kan. Jadi tesa, antitesa melahirkan sintesa. Dia berusaha terus ya, memunculkan suatu tesa, suatu pernyataan gitu ya, atau pertanyaan, kemudian dijawab, itu kan antitesa. Dia tanya lagi sampai muncul tadi itu kebenaran yang hakiki tanda petik ya versi mereka. Ya. Nah, sikap kita gimana? Kalau kita orang Islam itu bersikap seperti itu, mengembangkan dialektika. Meskipun dialektika itu sebenarnya tradisi yang dikembangkan oleh orang-orang Marxis komunis sebenarnya. Itu ajaran Karl Marx itu seperti itu. Teman-teman kita yang biasanya di Jew itu mengembangkan itu. Dari Islam liberal itu pasti mengembangkan dialektika itu. Tesa, antitesa, sintesa. Yang pertama. Yang kedua tentang itu tadi kan kita disuruh membunuh musyrik dari Fahu Wafsahu tadi ya kan, kemudian kita itu dimaksud, kemudian muncul ayat kita dibolehkan membunuh orang-orang yang musyrik. Yang itu mungkin konotasinya orang-orang Yahudi itu, tapi saya pernah dapat penjelasan dari staf lain, katanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu termasuk ahlul kitab. Ahlul kitab itu bukan masuk kategori musyrik, tapi dia kafir. Jadi hanya kafir, tapi bukan musyrik. Makanya kan ada ayat bahwa kita itu boleh menikahi ahlul kitab, tapi kita nggak boleh menikahi wanita-wanita musyrik. Karena ada itu ayat belakangan itu. Nah, itu gimana? Yang ketiga tentang terbunuhnya Syekh Ismail Haniyeh. Ini mungkin di luar konteks ini, tapi sekedar karena tadi Ustaz menyebut, mungkin kita biar tahu lebih bagaimana ya. Ini kan garda revolusi dari Iran itu kan luar biasa ya kan. Mereka itu keamanan super luar biasa lah, lapis-lapis gitu. Tapi kenapa Ismail Haniyeh sampai lolos gitu? Beliau berada di Teheran yang di bawah pengawasan mereka, orang-orang garda revolusi Iran itu. Tapi kenapa si drone itu bisa lolos gitu? Ada selentingannya, sinyalemen bahwa mungkin saya sudah istilah itu dialektika yang dimunculkan untuk mencari kebenaran. Ya. Jadi memang tradisi yang dibangun, apalagi kalau di dunia pergerakan ya, pergerakan kampus dan lain sebagainya itu terasa sekali ya. Dan saya pernah mengalami itu juga. Diskusi dengan teman-teman HMI, diskusi dengan teman-teman PMI, diskusi dengan teman-teman yang lain begitu kan. Wah, itu kalau lagi ada diskusi harus siap mental sama mereka, gitu kan. Itu bukan cuma lempar omongan, lempar kata-kata, lempar kursi. Kalau udah mentok gitu kan, motor gitu, itu bukan lempar kata lagi, tapi lempar kursi, lempar meja.
menjelang subuh itu, wah, diskusi itu nggak berhenti gitu kan dalam satu forum besar. Jadi kalau niatnya memang mencari kebenaran yang sejati itu seperti apa gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah harus dengan cara-cara yang seperti itu ya. Dan Imam Nawawi tadi satu pertanyaan dibolehkan itu tentang tafaqquh fiddin ya. Itu yang pendalaman agama itu memang harus kita telusuri sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya sehingga kita itu memiliki pemahaman agama yang baik ya. Tapi kalau urusan-urusan yang lain itu kalau saya melihatnya nggak perlu sampai nggak perlu sampai ya bahasanya sampai ribut-ribut sampai berantem begitu kan, karena banyak referensi, ada orang yang lebih mengerti dari kita, ya kita tinggal minta penjelasan kepada mereka, selesai begitu. Tapi kalau urusan agama itu yang memang kita harus paham betul-betul ya silahkan kita cari pertanyaan, kita bertanya kepada orang yang mengerti sehingga akhirnya pemahaman kita itu benar sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Dan buat kalangan-kalangan kaum muslimin ini juga sesuatu yang sejak dulu itu sudah biasa gitu. Makanya banyak lahir ilmuwan muslim. Itu kan proses-proses tadi kan ya, proses-proses tesa, antitesa, sintesa kan begitu. Ilmuwan muslim itu mereka punya banyak sekali karya-karya yang luar biasa yang menginspirasi dunia kan, itu karena proses itu ya di zaman pertengahan ya lahir ilmuwan muslim yang luar biasa. Dan ini yang sekarang hilang ya, bahasanya itu spirit of inquiry ya, semangat untuk meneliti itu yang semakin hilang di kalangan kaum muslimin, sehingga ada yang menyebutkan itulah yang membuat umat Islam itu mengalami kemunduran ya kan, pecundan yang akhirnya mundur kan. Nah, padahal dulu sudah dilakukan oleh generasi-generasi sebelum kita gitu. Nah, yang penting saat kita mau melakukan proses yang seperti tadi itu sebenarnya itu sesuatu yang dibolehkan asal dasar atau fondasi kita kuat. Nah, gitu kan? Dasar fondasi kita kuat. Kalau dasar fondasi kita belum kuat, kitanya malah yang rusak jadinya. Apalagi kalau belajar filsafat gitu kan? Ya, nah, kuliah di UIN misalnya kan, ya kalau UIN kan identiknya wajib belajar agama di mana gitu kan, tapi justru begitu kita kuliah di UIN jadi orang yang nggak mau sholat lagi gitu, karena dari proses dialektika yang dibangun saat fondasi kita, dasar kita itu belum kuat ya, khususnya fondasi akidah, fondasi agama kayak gitu. Makanya yang penting, jadi kalau fondasi kita kuat, wah itu kita mau ngapain aja, kemana aja, ayo kita jalanin kayak gitu. Ya sama kayak kita mau belajar tentang agama lain, silahkan ya, kristologi ya misalnya, perbandingan agama silahkan, asalkan pemahaman kita tentang Islam sendiri itu sudah kuat, sudah bagus gitu. Ya, sehingga akhirnya begitu kita mengerti tentang agama lain gitu kan, itu bisa menjadi modal dakwah kita ya kepada mereka untuk mengajak mereka kepada Islam, seperti yang dilakukan oleh saya terkenal itu Abu Didan misalnya gitu kan ya. Kalau di Indonesia dulu ada juga Abu Didan namanya ya, banyak lah tuh ya, kita lihat ya pemahaman mereka tentang Islam udah bagus, mereka mengerti tentang agama lain. Nah itu jadi modal buat mengajar kepada Islam ya. Jangan kita masih setengah-setengah gitu kan, apalagi masih awam terus belajar agama lain, akhirnya ke bawah justru ke sana gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang Ahlul Kitab ya, Ahlul Kitab. Beberapa hari yang lalu saya diskusi juga, saya diskusi termasuk dengan pimpinannya Saudari ini juga. Saya diskusi dengan Saudari, kita bisa di forum. Ya, beliau bilang tentang Ahlul Kitab. Dia bilang sekarang sudah nggak ada Ahlul Kitab gitu. Ya, sekarang sudah tidak ada Ahlul Kitab. Ya, Ahlul Kitab itu ada sebelum
Rasulullah diutus, gitu. Sebelum Rasulullah diutus, itu ahlul kitab. Seperti Rasulullah pertama kali diangkat menjadi nabi itu turun dari Gua Hira, ya Khadijah membawa beliau ke pamannya Waraqah bin Nawfal, itu ahlul kitab. Atau ketika Rasul usia 12 tahun ikut pamannya ke Syam ketemu dengan Buhairah, itu juga ahlul kitab. Ya, memang orang yang beriman ya kepada Allah, ya beriman kepada kitab yang diturunkan pada masa itu adalah ahlul kitab. Tapi begitu Rasul diutus, ya, Al-Quran diturunkan, itu selesai itu masanya ahlul kitab. Ya, apalagi kitab-kitab selain Quran yang ada sekarang, ya itu kan, itu sudah banyak sekali perubahan. Maka terkait dengan ahlul kitab masanya sudah tidak ada, karena harusnya mereka mengikut kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga mereka disebut kafir, ya itu memang asli kafir, bukan lagi dari kalangan ahlul kitab, ya bukan al-kafir min ahlul kitab, bukan. Memang sudah asli kafir. Kemudian musyrik, ya, orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam banyak hal ya terkait dengan orang-orang kafir, orang musyrik ini, Allah menurunkan panduan juga buat kita. Kita ini harus bagaimana terhadap mereka, dalam urusan muamalah bagaimana, dalam urusan pernikahan bagaimana, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang ketiga, ini urusan politik nih, ya. Ya bagaimanapun terkait dengan kondisi yang ada di Palestina dan sekitarnya, ini tidak bisa dilepaskan dari juga urusan-urusan politik dunia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Na'udzu laka bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhunubina faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la daynan illa addaitahu wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab